Kita akan pelayanan berkaitan dengan pemulihan. Saya mau menyampaikan bagian firman sebentar. Lalu setelah itu kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kita hadapi berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan keterikatan atau hal-hal yang perlu dipulihkan dalam bidang-bidang hidup kita. Ayo kita lihat terlebih dahulu firman Tuhan. Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Markus pasal 5 tapi kita lihat dulu ayat 25 supaya konteksnya Bapak Ibu tahu. Markus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi kemungkinan ini, penafsir berkata kemungkinan ini kanker ganas sampai pendarahan 12 tahun, itu cukup lama. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kemungkinan dia orang yang kaya, karena dia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi sakit kanker, ini orang kaya, orang berpengaruh, tapi karena kanker dia jatuh bangkrut. Dikatakan di sini keadaannya makin buruk dan setelah dihabiskan semua yang ada padanya. Sangat menderita ya. Jadi 12 tahun dari satu tabib ke tabib, uangnya ludes, tidak kunjung membaik, tetapi memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, kemungkinan berita-berita itu adalah berkaitan satu, khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan itu dan menjadi viral karena tiba-tiba dia mengkhotbahkan roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan bla 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 bla, yaitu yang bagi orang Yahudi paham betul itu nubuat tentang kehadiran Mesias yang membebaskan, yang memulihkan dan menyembuhkan. Dan berita yang berkaitan juga dengan pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan. Orang sakit disembuhkan dan seterusnya. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, kebenaran yang pertama ini Bapak Ibu. Pengurapan itu sifatnya melekat. Jadi pengurapan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus untuk menyembuhkan berbagai sakit penyakit, mengusir setan dan melakukan tanda-tanda ajaib itu melekat di dalam dirinya, yang sewaktu-waktu akan beroperasi. Dan sifat
pengurapan ini bisa ditransmisikan, bisa dipindahkan. Buktinya adalah, mari kita lihat Matius pasal 10 ayat 8. Matius pasal 10. Jadi pengurapan yang Tuhan Yesus miliki untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan. Pengurapan itu juga yang diimpartasikan, ditransmisikan, dipindahkan, diberikan kepada saudara. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saudara, kita ini menerima transmisi, pemindahan, pemberian pengurapan. Dan ketika pengurapan itu diberikan kepada saudara, itu melekat kapanpun, sewaktu-waktu akan terjadi. Kuasa kesembuhan, kuasa pelepasan, kuasa pembebasan, kuasa pemulihan itu akan beroperasi, bekerja, termanifestasi keluar. Jadi tenaga itu bisa keluar, otoritas bisa keluar, kesaktian itu bisa keluar, karena bahasa Jawa menggunakan kata kasekten. Lukas pasal 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Itu bahasa Yunaninya, memberikan exousia, wewenang. Sehingga perkataan saudara itu dituruti oleh otoritas di bawahnya. Ya, karena saudara memiliki wewenang tertinggi, otoritas tertinggi, wewenang di bawahnya tunduk pada perkataan saudara. Dan itu melekat sifatnya. Melekat itu artinya ketika saudara mengoperasikan perkataan saudara, maka perkataan saudara akan dituruti oleh otoritas-otoritas di bawahnya, termasuk sakit penyakit, termasuk setan, roh jahat, apapun. Dan kuasa atau dunamis, itu tenaga, daya ledak, energi yang sifatnya ajaib karena ilahi. Itu keluar. Ya, dan itu ada di dalam diri saudara sewaktu-waktu itu beroperasi, bekerja. Maka keluar dari diri saudara itu energi yang sangat besar, kekuatan yang sangat besar. Karena sifat pengurapan itu adalah melekat. Melekat itu selalu ada pada saudara. Karena melekat itu akan sewaktu-waktu bisa keluar. Nah, tapi dengan cara apa? Bagaimana seseorang bisa menarik kuasa yang penting? Kuncinya ada di situ. Karena itu melekat. Perhatikan kisah ini. Yesus itu dalam sebuah kerumunan. Dan yang bersentuhan dengan jubah Yesus itu juga banyak. Yang bersentuhan dengan tubuh Yesus juga banyak. Tetapi kenapa hanya satu yang memegang jubah Yesus yang disembuhkan? Ada yang bisa jawab? Saya ulang ya. Ini situasinya Yesus berada dalam kerumunan. Jadi orang banyak banget berjubel. Dan itu ciri khas kan, kalau Yesus itu keluar di ruang publik, ya sudah rame lah. Rame karena orang yang sakit dibawa, orang yang lemah dibawa, orang-orang dengan pergumulannya masing-masing berdatangan. Bahkan ada orang yang datang karena penasaran seperti Sakeus. Yesus itu kayak apa sih sampai dia penasaran naik di atas pohon. Jadi saudara pastikan ini banyak orang. Dan karena banyak orang mengikuti, yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus itu banyak. Tetapi kenapa sama-sama ada orang yang
kena jubah Yesus, tetapi wanita yang pendarahan ini yang sembuh. Silakan saudara Karena bebas dia menjawab. beriman, Pak. Karena dia mempunyai keyakinan, Pak, asal ku jamah saja Memiliki ibu. iman Iya. yang kuat. Keyakinan ini. persen pada Oke. Tuhan Yesus, Pak. Terima kasih. Jadi kuncinya di situ. Bukan asal menjamah. Sama loh saudara. Saudara itu kalau ada orang percaya bahwa saudara itu ada pengurapan di dalam diri saudara. Dan ketika orang itu imannya sedemikian kuat, itu terjadi. Ada orang itu sakit, itu Bu Prapto ingat. Saya itu nak mengingat kapan itu lupa, Bu Prapto lebih kuat. Jadi dia seorang M, dia datang dari tokoh agama ke tokoh agama lainnya, tidak sembuh-sembuh, itu suaminya kalau tidak salah, Bu Prapto ingat. Suaminya sakit, ibunya suaminya, datang ke sore, ya. minta air aqua. Suaminya sakit, datang ke tokoh-tokoh agama, tidak ada perubahan. Tapi lucunya ada satu tokoh agama dia berkata kayak gini, marine bojomu kuwi yen ditambani pendeta Prapto. Gitu kira-kira bahasa Jawane gitu. Sembuhnya suamimu itu kalau diobati pendeta Prapto. Nah, dia datang ke rumah. Ya kayak layaknya orang datang ke dukun gitu. Sampai itu saya kaget gitu kan. Dan dia omongnya juga omong kepada dukun. Saya panggil Mbah. Jadi saya dipanggil Mbah gitu. Mbah, panggilan dukun itu kan Mbah gitu. Lalu waktu itu saya ya ndak Mbah lah. Mbah, kula sowan mriki nyuwun omben-omben kagem bojo kula. Sebabe kula didhawuhi disebutkan gitu. Suami saya sembuh itu dari Bapak. Jadi saya minta omben-omben, tahu omben-omben. Tahu Bapak Ibu omben-omben? Minum. Artinya Ya, Minum. minum yang dimantrai. air. Jadi saya itu kaget. Saudara kan tahu sih, saya itu orangnya kalau berdoa ya enggak pakai neko-neko lah. Mbah, saya minta air. Karena menurut Mbah A, sembuhnya suami saya kalau Mbah Prapto yang mengobati. Jadi saya minta ke sini air, Mbah. Ndak enak saya kesane kayak mbah-mbah, kakek-kakek yang sudah tua gitu. Nah, saya kemudian jelaskan. Jadi saya ndak pernah Ibu mendoakan pakai air. Saya langsung mendoakan. Tapi dia mendesak. Karena dia terus mendesak, saya minta Bu Prapto, Mama sudah carikan karena ini kok terus meminta, carikan itu aqua saja. Terus saya omong, Bu ini aqua biasa loh. Tapi karena Ibu percayanya sedemikian, aqua ini saya doakan. Terus aqua itu dibawa pulang, diminumkan ke suami, sembuh. Itu sudah diobatkan ke sana kemari, dibawa ke toko-toko enggak sembuh, dikasih air sembuh. Nah, saudara kenapa? Pengurapan itu melekat. Apa yang menyebabkan suaminya sembuh? Padahal suaminya enggak datang, sudah terpuruk di rumah. Karena ada namanya iman. Iman itu yang menarik pengurapan yang Tuhan berikan kepada saya itu keluar melalui air yang saya doakan itu. Jadi pengalaman bahwa saudara pun akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Saya ambil contoh, mari kita lihat ya. Kita lihat
Karena Tuhan Yesus bukan hanya kali itu saja kepada wanita yang pendarahan. Coba kita lihat Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 19. Lukas pasal 6 ayat 19. Nah, dengan kebenaran ini Bapak Ibu, ini saya ambil contoh. Kalau saudara ketemu orang yang diurapi, kalau saudara percaya, maka pengurapan itu bisa keluar dari orang itu. Tidak percaya saudara, saya ulang. Pengurapan itu sifatnya melekat. Ketika saudara percaya Tuhan dia orang yang diurapi, aku mau kok impartasikan pengurapan yang dari dia. Dan saudara mengejar dia. Karena dia mungkin di dalam keramaian. Saudara pegang saja mungkin jasnya. Maka saudara pun akan bisa terimpartasi. Karena yang menjadi pengurapan itu tersalurkan kalau ketemu apa yang disebut iman. Oke Bapak Ibu, sebelum nanti ya baca ayat yang saya sebut. Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya. Saya tidak sebutkan lah kisah ini Bapak Ibu sudah hafal. Tetapi ketika dia pulang ke kampung halamannya, bukannya orang-orang itu datang, Tuhan aku minta disembuhkan, enggak. Mereka itu bahkan berkata, loh bukankah dia ini anaknya tukang kayu, bukankah bla bla bla, dia lahir di sini. Akhirnya dia tidak percaya dan menolak Yesus. Dan Alkitab kemudian catat, sedikit sekali orang yang sembuh dan itu pun sakit ringan. Kira-kira di mana kisah itu terjadi? Ayo kita ini kayak pelajaran sekolah minggu saja. Di mana itu? Dia pulang kampung. Dan tidak terjadi banyak mujizat. Karena ketika Yesus datang di mana-mana dia disambut orang percaya. Lalu orang lumpuh berjalan, bisu berkata, buta melihat, bahkan orang pegang jubahnya saja sembuh. Tapi ketika pulang kampung, tidak banyak terjadi kesembuhan. Kenapa? Tidak percaya. Kurang percaya. Tidak percaya. Jadi pengurapan yang ada pada Yesus tidak keluar. Karena tidak disambut dengan percaya atau iman. Itu rahasianya di situ. Saudara mau ngundang hamba Tuhan sehebat apapun, kalau saudara sudah muncul perasaan saudara tidak percaya, tidak akan mengalami apapun. Tetapi kalau saudara percaya, Tuhan aku percaya. Aku mendengar Yesus itu khotbahnya, itu sampai viral. Dia itu orang yang diurapi roh Tuhan itu turun atau roh Tuhan ada pada Yesus. Dan dia menyembuhkan, memulihkan, bla bla bla. Dan saya mendengar kabar sudah di mana-mana pada membicarakan orang sakit sembuh, setan diusir. Dan karena dia mendengar itu, dia ambil keputusan di tengah penderitaan yang dialami, beratnya fisiknya, bahkan juga oleh isolasi yang diberikan oleh tuntutan agamanya. Karena orang yang pendarahan tidak boleh bersosialisasi di masyarakat. Dia tabrak semuanya itu demi bisa memegang jubah Yesus. Kuasa Yesus yang lebih tinggi dari kankernya itu menyembuhkan. Kuncinya itu iman. Makanya kalau saudara sakit atau lemah, Tuhan berikan aku iman. Karena iman itu yang menarik kuasa. Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 19. Lukas pasal 6 ayat 19. Ini nanti
Saya akan berdoa bagi saudara. Kalau saudara percaya dan saudara bebas berdoa, saya akan mengarahkan tangan ke arah Bapak Ibu saudara. Saudara bebas berdoa meminta. Pengurapan itu simpel kok. Sama seperti Pak Pramono itu selalu bilang kalau ketemu saya. Saya itu kenal Pak Yu itu berapa tahun Pak Pramono? 20 tahun atau berapa tahun? Saya itu baru 1,5 tahun ini. Tetapi pengalaman yang mengubah adalah ketika saya datang saya percaya. Karena disuruh Roh Kudus, kamu datang. Dan saya datang ke sana sama Bu Prapto. Bu Prapto sampai heran. Bu Prapto itu kalau lama-lama enggak tahan. Dia sudah matur, Pak nanti kalau saya jalan-jalan, karena biasanya kalau saya lama-lama itu ngantuk. Tapi Bu Prapto enggak ngantuk 7 jam itu. Pak Yu itu sharing. Hanya sharing saja. Terus di akhir itu kemudian mendoakan. Tapi pulang dari Gading Serpong itu mengubah total. Kenapa? Saya itu percaya. Dan ketika saya memposisikan tangan saya seperti saya ngajari saudara, tangan saya posisi nerima. Itu hati saya, Tuhan alirkan semua pengurapan yang kau berikan. Yang ada pada Pak Yu, alirkan semua. Saya tidak memegang jubahnya, tetapi hati saya kontak. Karena iman saya nyambar. Dan itu yang membuat saya menikmati. Ya, saya menikmati. Sepanjang setiap pengurapan-pengurapan, kami selalu mendapatkan hal-hal besar. Karena selalu saya berangkat, Tuhan aku mau lebih. Saya mau cerita ya, saya mau lebih. Yang sesi dulu, Tuhan kasih, sampai saya ditanya, Pak Prapto masih ingat? Saya dulu omong apa? Aduh Pak, saya tuh enggak ngerekam. Mestinya Bapak rekam. Lalu lamat-lamat sih saya mengingat ini. Oh bukan, itu tidak seberapa. Loh memangnya ada apa Pak? Itu yang Tuhan taruh kepada Bapak. Itu mulut api. Kalau Bapak omong, itu terjadi. Itu kalau orang Jawa itu konteks Jawa Bapak Ibu, orang Jawa itu ada ungkapan sabdo pandito ratu. Kena wala-wali karena keyakinan dari raja-raja Jawa itu kan mereka itu kan apa? Mereka itu jelmaan dewa yang membumi. Ya, sehingga mereka diberikan kekuatan, perkataan raja itu terjadi. Nah, saya baru kaget Bapak itu diberikan yang luar biasa, yaitu lidah api. Kemudian di Bandungan, Pak, Bapak tahu yang Tuhan berikan kepada Bapak? Apa Pak Yu? Bapak diberi hatinya Tuhan Yesus sendiri, hati yang remuk. Ini hati yang wadah Bapak itu diisi apa saja itu akan muat. Karena itu hati Yesus, hati yang remuk, hati yang hancur. Itu ditaruh di dalam diri Bapak. Terus ketemu lagi. Tiba-tiba dia berhenti. Pak, kok di tangan Bapak itu ditaruh itu tongkat berbunga dan berbuah. Itu tongkat siapa? Harun. Ya, tongkat Harun. Bapak dikasih tongkat itu. Dan Bapak itu kayak mengenakan mantel dan diselubungi oleh banyak ini loh salju gitu. Saya terima saja. Dan selalu hal-hal besar. Nah terakhir kemarin Tuhan kasih pengurapan ini tanggung jawabnya sangat besar.
Kalau Bapak tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus akan berbahaya bagi orang lain dan bagi diri Bapak. Karena Bapak itu, di dalam diri Bapak ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Itu seperti Musa. Musa itu pembuat mukjizat dan itu yang Tuhan berikan kepada Bapak. Hanya Bapak harus mengikuti apa yang Roh Kudus lakukan. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, kenapa Bapak Ibu? Marah. Ya, dia marah. Dalam kemarahan itu tongkat dilempar dan keluar air. Tetap mukjizat terjadi karena memang dia pengurapannya itu pembawa mukjizat. Tetapi itu keluar dari kemarahan, bukan tuntunan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi pengurapan ini sangat besar. Tanggung jawabnya sangat besar. Kalau Bapak tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, berbahaya untuk Bapak dan berbahaya bagi banyak orang. Dan itu dikonfirmasi dengan hamba Tuhan yang dari Uganda. Persis kalimatnya. Nah, kenapa saya diberikan anugerah? Apakah saya lebih suci dari Bapak Ibu? Enggak. Saya punya kelemahan-kelemahan yang mendasar. Saya juga punya kerentanan yang mendasar. Hanya saya membiasakan diri bahwa pengurapan itu akan ngalir kepada saudara. Itu iman. Saya ulang ya, rahasianya sederhana kok. Kalau saudara percaya, imanmu itu narik besar banget. Narik pengurapan. Kemarin kan disebutkan yang datang ke CHC ya. Salah satunya itu Pak Roni. Itu Pak Yohanes Lili itu ngomong kayak gini. Saya beritahukan ya rahasia terkait dengan Pak Roni. Pak Roni itu diberikan pengurapan pencuri pengurapan. Jadi kalau dia itu ketemu dengan seseorang, dia tidak minta kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan itu untuk diurapi, tetapi dia percaya Tuhan alirkan pengurapan yang ada pada orang itu, dan Tuhan berikan. Dan kuncinya ada di mana? Iman. Sekarang Lukas 6 ayat 19 saya baca. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Berarti kan simple. Semua orang banyak. Kenapa semua disembuhkan? Ya. Kenapa semua orang disembuhkan? Perhatikan itu. Dari semua dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Ini kan iman. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Simple, hukum mujizat itu. Kalau engkau percaya, maka engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diurapi, engkau dapat impartasi, engkau mendapat banyak. Kuncinya simple, percaya. Nah, di Kisah Rasul, kalau Bapak Ibu juga lihat, karena pernah saya singgung, orang-orang banyak itu dia berjajar-jajar gitu, karena mereka percaya. Kalau Petrus itu lewat, bayangannya saja itu bisa menyembuhkan. Pertanyaan saya, yang kena bayangan Petrus itu banyak enggak? Banyak. Kenapa hanya orang yang dicerita ini? Orang itu berbondong-bondong itu di jalan-jalan mereka itu, orang lumpuh dijajar-jajar, orang yang sakit dijajar-jajar. Karena mereka percaya kalau mereka kena bayangan Petrus, mereka sembuh dan sembuh. Sementara banyak orang yang kena bayangan Petrus tidak sembuh, ada. Jadi simple, mujizat terjadi kalau saudara percaya. Kalau saudara percaya, maka apapun itu bisa jadi kesembuhan. Sapu tangan bisa menyembuhkan, bayangan
bisa menyembuhkan, ditumpangi tangan bisa menyembuhkan, megang jubahnya saudara bisa disembuhkan, tanah diaduk, diludahi, ditaruh di mata, saudara melek, kemudian jari dimasukkan di telinga, Efata, oh terbukalah, dan telinganya terbuka. Jadi bukan tergantung caranya. Apapun bisa mendatangkan mujizat. Asalkan apa? Percaya. Percaya. Oke. Nah, kali ini saudara harus praktek. Nanti saya breakout room acak. Dan saudara praktek kalau kebetulan nanti di room saudara ada yang sakit, ada bergumul ekonomi, bergumul keluarga apapun. Sederhana kok. Imanmu itu menarik kuasa Tuhan yang besar. Saya mau berdoa. Saya tidak mau saudara kultuskan. Sama seperti saya juga tidak mengkultuskan siapapun. Tetapi ada hukum. Ada hukum di dalam hal rohani. Bahwa ternyata pengurapan itu bisa ditransmisikan, diimpartasikan, bisa dialirkan. Tidak harus lewat penumpangan tangan. Dengan cara apapun, pengurapan itu bisa langsung mengalir. Roh Kudus, hambamu mau berdoa bagi setiap anakmu. Hambamu hanya mengarahkan tangan kepada mereka. Selebihnya engkau alirkan sesuai dengan imannya. Perkenanan Tuhan turun. Perkenanan Tuhan turun atas mereka. Dan Tuhan di dalam anugerah dan kasih-Mu, engkau mau memberikan dengan limpahnya. Sekarang alirkan kepada mereka pengurapan-pengurapan itu. Pengurapan-pengurapan itu. Yang baru, yang kaya, yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Kau alirkan. Sekarang arahkan tanganmu ke tangan saya saja. Terserah saudara mau berdoa seperti apa. Karena imanmu itu yang narik. Imanmu itu yang narik. Saya merasakan di kedua tangan saya ada sesuatu yang keluar. Saya percaya saudara mulai diurapi. Saudara mulai diurapi. Arahkan terus dan saudara berdoa meminta saja.